Di awal abad ke-13, kerajaan Islam Khwarezmia yang membentang dari Samarkand hingga Merv dengan sombong merasa sebagai bangsa pilihan Allah. Sultannya, Muhammad yang kedua, hidup mewah dan menindas rakyat. Dia menerapkan pajak jizyah yang tidak adil kepada warga yang tidak beragama Islam, supaya mereka terpaksa masuk agama Islam. Uangnya bukan digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi digunakan untuk membangun masjid yang banyak. Rakyatnya dibuat menjadi bodoh di dalam madrasah, dengan hanya diajarkan untuk menghafal Al-Quran dalam bahasa Arab tanpa mengerti apa artinya. Sehingga mereka menjadi bodoh, tetapi mereka mengira mereka adalah umat terbaik di dunia. Pada suatu hari di tahun 1218 Masehi, Genghis Khan yang ingin membuka hubungan damai dengan kerajaan Islam ini menunjukkan itikat baik, mengirim karavan dagang besar, ratusan unta, penuh dengan kain sutra, perak, dan rempah dari Tiongkok. Ia juga mengirim surat persahabatan, memanggil Sultan dengan gelar saudaraku di barat. Namun karena diajarkan oleh Islam bahwa mereka harus membenci kafir, dengan pongah gubernur kota Otrar di Khwarezmia yang bernama Inalchuk membunuh dan merampok utusan Genghis Khan sambil bermain korban dengan berkata, mereka adalah mata-mata. Ketika berita ini terdengar di telinga Genghis Khan, dia tidak langsung murka dan bahkan tidak berpikir buruk tentang kerajaan Islam ini. Genghis Khan masih berprasangka, ini hanyalah oknum. Gubernur itu bertindak biadab seperti itu atas keinginannya sendiri. Oleh karena itu, Genghis Khan mengirim utusan diplomatik kepada Sultan Muhammad yang kedua untuk meminta Gubernur Inalchuk diserahkan untuk diadili. Tetapi ternyata, Sultan Muhammad yang kedua kembali melakukan apa yang dilakukan oleh Gubernur Inalchuk. Dengan sombong, dia merampok dan membunuh utusan Genghis Khan yang dia anggap orang-orang kafir. Kesombongan Islam ini ditampar oleh Genghis Khan dengan lebih dari 100.000 pasukan penunggang kuda. Tahun 1219 menjadi kiamat bagi kerajaan Islam Khwarezmia. Sejarawan Muslim menulis, mereka datang seperti badai dan pergi meninggalkan bumi tanpa kehidupan. Kota pertama yang jatuh adalah Otrar, tempat kerajaan Islam ini mulai melakukan kebiadabannya kepada bangsa Mongol. Selama 5 bulan kota itu dikepung, dan ketika temboknya jebol, tidak ada satupun penduduk yang dibiarkan hidup. Gubernur Inalchuk ditangkap, lalu cairan logam mendidih dituangkan ke dalam tenggorokannya. Lalu seluruh kota dibakar sampai rata dengan tanah. Setelah Otrar, pasukan Mongol tak berhenti. Mereka menuju pusat ilmu dan agama Islam di Asia Tengah, yaitu Bukhara, tempat penulis hadis Muhammad bin Ismail lahir dan mendapatkan nama Imam Bukhari. Ketika kota itu jatuh, Genghis Khan naik ke mimbar Masjid Agung dan berkata di depan para ulama, "Jika kalian tidak melakukan dosa besar, Tuhan tidak akan mengirim aku untuk menghukum kalian." Sebuah tamparan telak bagi Islam yang melakukan berbagai kebiadaban, tetapi merasa sebagai orang suci hanya karena mengucapkan kalimat dan berdoa. Setelah Bukhara samar jatuh hanya dalam beberapa hari, pasukan Muslim berjumlah puluhan ribu menyerah atau melarikan diri. Perpustakaan, masjid, dan madrasah dibakar. Harta dirampas. Para perajin, ulama, dan penulis diseret ke Mongolia untuk menjadi budak. Dalam 2 tahun, seluruh jantung peradaban Khwarezmia hancur menjadi debu. Merv, Herat, Nishapur, kota-kota Islam yang dulunya berdiri sombong, kini menjadi abu. Jutaan orang yang mengira dirinya akan diselamatkan Allah, ternyata dibantai. Perempuan dan anak-anak tidak luput. Mayat menumpuk lebih tinggi dari tembok kota. Sungai-sungai mengalir merah. Sultan Muhammad yang kedua melarikan diri dari kota ke kota, tetapi terus dikejar oleh pasukan Mongol seperti hewan buruan. Akhirnya ia mati di pulau terpencil di Laut Kaspia, tanpa kerajaan, tanpa rakyat, tanpa kehormatan. Genghis Khan tidak mendirikan pemerintahan baru di sana. Dia hanya meninggalkan padang kosong dan tumpukan tulang. Setelah Genghis Khan wafat pada tahun 1251, cucunya Mengke Khan naik tahta sebagai Khan Agung di Karakorum. Ia memerintahkan saudaranya, Hulagu Khan, untuk melanjutkan penaklukan ke arah barat, mulai dari Iran, Suriah, hingga pusat kekuasaan Islam, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Hulagu berangkat dari Mongolia dengan lebih dari 100.000 orang pasukan. Target pertama adalah Kekaisaran Ismailiyah, yang dikenal sebagai kaum Assassins, penguasa benteng pegunungan di Iran. Hanya dalam 2 tahun, satu persatu benteng Ismailiyah jatuh. Bahkan markas legendaris mereka di Alamut dihancurkan tahun 1256. Setelah menaklukkan Persia,
Hulagu mengarahkan pandangannya ke Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa itu, khalifahnya adalah Al-Mustasim Billah, yang dikelilingi oleh para penasihat yang mabuk agama. Yang mereka lakukan tiap hari hanyalah sibuk berdebat tentang mazhab, halal dan haram. Bahkan ketika pasukan Mongol datang, mereka tetap memperdebatkan soal halal dan haram. Hulagu mengirim utusan ke Baghdad dengan pesan sederhana, serahkan kota atau kami akan menghancurkannya. Khalifah menolak untuk menyerah, karena dengan sombong dia percaya dirinya adalah khalifah yang dipilih Allah. Kekhalifahan Abbasiyah sudah 5 abad berdiri, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa kekhalifahannya akan hancur. Khalifah dan seluruh umat muslim tidak ada yang mengira bahwa hal itu akan terjadi. Mustahil. Allah pasti akan membela. Tetapi pada bulan Januari 1258, pasukan Mongol tiba di depan gerbang Baghdad. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, mereka membangun parit dan memasang mesin-mesin pengepung raksasa. Panah berdesingan di udara, batu-batu besar menghantam tembok kota. Hanya dalam hitungan hari, pada tanggal 10 Februari, tembok Baghdad runtuh. Pasukan Mongol masuk dan selama 7 hari, dunia Islam menyaksikan tragedi terbesar dalam sejarahnya. Perpustakaan besar Bait al-Hikmah, yang menjadi pusat naskah-naskah pengetahuan dunia Islam, dibakar, dan buku-bukunya dilempar ke sungai Tigris, hingga airnya dikatakan menjadi hitam oleh tinta dan merah oleh darah. Khalifah Al-Mustasim ditangkap, dibawa ke hadapan Hulagu, dan kemudian dibunuh pada saat itu juga dengan cara yang sangat hina, agar darahnya tidak menajiskan tanah Mongol. Dia dililit dalam karpet dan diinjak oleh kuda sampai mati pada tanggal 20 Februari tahun 1258. Bayangkan, Khalifah, wakil Allah yang menjadi kebanggaan umat Islam, mati diinjak kuda orang kafir. Dan Allah diam saja. Tidak ada kebangkitan Khalifah Al-Mustasim dari kematian seperti Yesus Kristus. Kehormatan Islam hancur berkeping-keping. Baghdad hancur. Tidak ada lagi ibu kota dunia Islam secara politik, spiritual, dan intelektual. Akhirnya para ulama Islam di seluruh dunia harus menerima kenyataan pahit. Mereka berkata ini adalah hukuman Tuhan. Setelah menghancurkan Baghdad, Hulagu mendirikan Ilkhanat Mongol, cabang barat dari Kekaisaran Mongol, yang berpusat di Persia, menguasai Iran, Irak, dan sebagian Suriah. Menariknya, ulama-ulama yang tidak mati setelah peristiwa ini bukannya bertobat, meninggalkan agama Islam yang salah, tetapi malah mengambil kesempatan untuk mengambil posisi dan memperbudak orang. Mereka berkata semua ini terjadi karena umat Islam tidak mendengarkan perkataan mereka. Sehingga sejak itu Islam memasuki era yang disebut era taklid, era di mana Muslim menjadi semakin bodoh. Mereka menjadi hanya percaya, mengikuti, atau meniru secara membabi buta pendapat seorang ulama, tanpa mengetahui dalil atau dasar pemikiran di balik pendapat tersebut, karena takut tertimpa bencana. Padahal justru karena mereka percaya buta pada ajaran Islam, sehingga mereka mengira diri mereka pintar dan baik, padahal mereka bodoh dan jahat. Bencana yang dialami umat Islam disebabkan karena kesombongan dan kebencian yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Mereka berbuat jahat kepada orang lain, dan mereka mendapatkan karma mereka. Jadi solusi yang tepat untuk umat Islam adalah keluar dari agama Islam dan pindah ke agama lain. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Umat yang pandir, benci orang kafir, suka teriak takbir, tanpa bisa mikir. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Agama gampang nista, umat gampang marah. Harap masuk surga, pasti masuk neraka. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing.
berjilbab gak masalah, hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah, hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing.